Oke, pada video kali ini saya akan bahas mengenai peluang. Nah, tapi sebelumnya sebelum kita ke peluang, kita ke teori himpunan dulu ya. Ya, nanti kalian akan mengetahui kenapa kita belajar ini dulu. Mengingatkan aja ya, ini pelajaran di SMP. Jika ada himpunan A, misalkan anggotanya 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian himpunan S, semestanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini kita gambar dalam diagram pen, bentuknya seperti apa? Ingat nggak? Jadi ini ada himpunan S, kemudian di sini ada himpunan A gitu ya. Di dalamnya ada 1, 2, 3, kemudian di luar A ada 4, ada 5. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Berapa sih banyak anggota dari himpunan A? Berapa banyaknya? Ada 1, 2, 3. Gitu ya. Berarti banyak anggota himpunan A itu adalah 3. Terus kalau ditanyakan banyak anggota himpunan S atau semestanya, berapa? Banyak anggota himpunan S atau semestanya. Itu kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak anggotanya adalah 5. Nah, bagaimanakah kita menotasikan? Ini kalau kita tulis dalam bentuk rumus kan panjang banget ya. Ada banyak anggota. Jadi, banyak anggota ini kita notasikan dengan huruf N. Jadi yang ini kita notasikan dalam bentuk N dalam kurung A. Yang artinya N ini banyak anggota. Ya, banyak anggota dari himpunan A. Berapakah banyak anggota dari himpunan A ya? Kita tulis 3. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk NS, ini adalah 5 ya. Jadi ini nanti akan kita gunakan di himpunan. NA itu artinya banyak anggota himpunan A. Nah, sekarang kita ke himpunannya. Nah, misalkan ada koin. Kan nggak dengan koin? Kan ada angka dan gambar. Nah, misalkan ditanyakan adalah peluang munculnya gambar. Jadi kalau koin itu dilemparkan, itu kan bisa saja dia itu muncul angka dan muncul gambar. Berarti kalau nggak angka, ya gambar. Kan gitu ya. Berarti kalau ditanyakan gambar, berarti gambarnya ada 1 dari 2. Ya, 1 kan kalau kita lempar kan bisa sekali aja gambarnya. Kenapa 2? Ya karena dia bisa angka, bisa gambar. Jadi ada 2 kemungkinan. Contoh lain, misalkan pada dadu. Dadu itu kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dadunya ada 6 sisi. Kemudian masing-masing sisi pada dadu itu diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dadu ini dilemparkan sekali ke atas gitu ya, berarti si dadu itu kan bisa muncul angka 1, bisa muncul angka 2, bisa muncul angka 3, 4, 5, atau 6 ya kan? Berarti ada 6 kemungkinan dia muncul kalau dadu itu dilemparkan sekali. Nah, misalkan pertanyaannya peluang muncul angka 1. Nah, kalau peluang muncul angka 1, ini hasilnya adalah 1/6. Ya kan dadunya angka 1 cuma sekali dari 6 kemungkinan. Karena bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau peluang muncul angka 2 pada dadu, berapa? 2/6? Enggak ya, jadi kalau kemunculan angka 2 pada dadu itu adalah 1/6 juga. Karena kan angka 2 banyaknya berapa? Banyaknya 1 kali muncul. Ingat, dalam peluang itu adalah banyaknya kemunculan. Walaupun dia ini angka 2 bukan berarti peluangnya 2/6. Tapi karena angka 2 pada dadu itu munculnya cuma sekali aja kalau kita lemparkan sekali pada dadu. Oke, contoh lain lah. Misalkan ada sebuah kantong berisi
bola putih ada 2, kemudian bola merah ada 3. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, peluang terambil bola putih. Jadi misal dalam kantong ini kamu matanya misalkan ditutup, kemudian mengambil sebuah bola dalam kantong tersebut. Berarti kemungkinannya kamu bisa mengambil bola putih yang ini, bisa mengambil bola putih yang ini, bisa mengambil bola merah yang ini, bola merah yang ini, atau yang ini. Jadi ada 5 kemungkinan yang bisa kamu ambil, gitu ya. Nah, pertanyaannya kan terambil bola putih. Nah, bola putih itu kamu bisa ngambil yang ini atau yang ini. Berarti ada 2 kemungkinan bola putihnya. Dari berapa? Dari 5 ya. Kan bisa 5 bola yang bisa kamu ambil. Oke, cukup sekian dulu untuk contohnya. Nah, sekarang kita ke notasi. Bagaimana menotasikan. Nah, angka 2 ini pada peluang ini disebut dengan frekuensi kejadian. Frekuensi kejadian yang ditanyakan. Gitu ya, yang ditanyakan kan bola putih, berarti frekuensi bola putih. Kalau 5 ini disebut dengan dalam peluang itu adalah ruang sampel. Kalau di himpunan ya itu adalah semesta. Gitu ya. Nah, simbolnya notasinya adalah peluang suatu kejadian A ini sama dengan NA banyaknya anggota dari kejadian A dibagi dengan banyaknya anggota semesta atau ruang sampel. Nah, ini ya yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan soal peluang nanti ya. Jadi A yang ada di sini itu adalah simbol dari suatu kejadian A. Nanti kalian boleh kok ganti dengan huruf yang lain. Misalkan peluang merah, ganti aja PM gitu ya. Peluang merah gitu, PM boleh. Jadi nggak harus A. Nah, kita ke contoh soal sekarang ya. Contoh soal yang pertama. Dalam suatu keranjang ini berisi 10 buah apel, kemudian 8 buah pir, dan 8 buah pir dan 10 buah jeruk. Kemudian dari keranjang tersebut diambil 1 buah secara acak. Ya, jadi secara acak kita ambil 1 buah. Maka peluang terambil buah apel ini sama dengan berapa? Nah, kalau ditanyakan peluang terambil buah apel, ya kita gunakan aja rumus umumnya ya, berarti banyaknya buah apel dibagi dengan banyaknya semesta atau total buah. Nah, banyaknya buah apel berapa? Banyaknya buah apel adalah 10. Kemudian total semestanya berarti kita jumlahin ini semua. Jumlahin ini semua. 10 tambah 8 tambah 10. Itu adalah 28 ya, berarti 10 per 28. Nah, kalau hasilnya bisa kalian sederhanakan ya, kalian sederhanakan aja. Ini bisa kita bagi 2, jadinya 5. Ini bagi 2, hasilnya 14. Berarti hasilnya adalah 5 per 14. Sebenarnya kalau kalian tidak sederhanakan, sebenarnya jawabannya sudah benar. Tapi kadang-kadang kan di pilihan ganda gitu ya, tidak ada, misalkan jawaban 10 per 28 itu nggak ada di pilihan ganda. Ditanya, yang ada itu adalah yang dalam bentuk sederhana. Jadi ya kalian mau nggak mau harus disederhanakan gitu ya. Nah, itu kalau dia diambil
1 buah. Nah, kalau diambil 2 buah, 3 buah itu gimana? Nah, nanti mencari Na sama NS-nya ini nanti kita perlukan bantuan kombinasi. Ya, nanti kalau misalkan ngambilnya 2, 3, atau 4, itu kalian akan menggunakan kombinasi. Kalau ngambilnya 1 ya gampang, kalian gunakan aja langsung Na per NS. Banyaknya Na berapa, banyaknya NS berapa, tinggal dimasukkan tanpa rumus-rumus yang lain. Tapi kalau ngambilnya lebih, itu kalian gunakan kombinasi. Apa itu kombinasi? Kalian bisa cek lagi video sebelumnya ya. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Terdapat 10 buah lampu. 10 buah lampu. Nah, 3 diantaranya rusak. 3 rusak dan berarti 7 adalah tidak rusak. Tidak rusak. Nah, ini mau diambil 2 lampu sekaligus. 2 lampu sekaligus mau diambil. Pertanyaannya, peluang mendapatkan keduanya tidak rusak. Peluang mendapatkan keduanya tidak rusak itu berapa? Nah, ini kan kita gunakan rumusnya sebenarnya sama, Na per NS. Gitu. A ini berarti adalah keduanya tidak rusak, ini adalah A ya. Apa namanya, kejadian A yaitu keduanya tidak rusak. Nah, kita cari Na-nya dengan rumus. Nah, tidak rusaknya ada berapa? Tidak rusaknya ada 7 ya. Ada 7 berarti dari 7 ini diambil 2. Kenapa diambil 2 ya? Karena keduanya tidak rusak. Berarti dari 7 tidak rusak, kita ambil 2. Ya, kamu gunakan rumus kombinasi ya. Berarti 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. 7 faktorial kita sederhanakan menjadi 5 faktorial kali 6 kali 7. Dibagi 5 faktorial, 2 faktorial adalah 1 kali 2. Ini kita coret. 6 bagi 2, 3. 3 kali 7, 21. Kemudian NS-nya juga sama. Berarti NS-nya, nah kalau dia semesta atau ruang sampel itu tidak memandang warna, tidak memandang jenis, itu semuanya diambil gitu ya, semuanya diambil 2. Berarti NS-nya adalah 10C2. Berarti 10 faktorial dibagi 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. 10 faktorialnya dijadikan 8 faktorial kali 9 kali 10 per 8 faktorial kali 1 kali 2. Ini 8-nya kita coret. 10 bagi 2, 5. 9 kali 5, 45. Sehingga peluang keduanya tidak rusak, gitu ya. A, peluang keduanya tidak rusak itu sama dengan 21 dibagi 45 ya. 21 per 45. Ini bisa disederhanakan nggak? Bisa ya, ini kita bagi 3. Bagi 3, 7, bagi 3, 15. Sehingga bentuk sederhananya adalah 7 per 15. Inilah hasilnya ya. Jadi peluang mendapatkan keduanya tidak rusak adalah 7 per 15. Oke, paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau peluangnya itu mendapatkan 1 rusak, 1 tidak rusak? Bagaimana? Oke, Pak tulis dulu soalnya. Soalnya sama, kita tulis ulang aja dulu.
Jadi ada 10 lampu, 3 rusak, 7 tidak rusak. Peluang mendapatkan 1 rusak. Iya, ini diambil 2 lampu sekaligus ya. Peluang mendapatkan 1 rusak dan 1 tidak rusak. Berarti satu-satu gitu ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sama ya, peluangnya adalah NA per NS. Jadi kejadian A itu adalah yang ini, 1 rusak dan 1 tidak rusak, sehingga NA-nya sama dengan yang rusak ada 3, diambil 1 ya. Dari 3 diambil 1 berarti 3C1. Kemudian ini kita kalikan dengan tidak rusaknya. 3 rusaknya ada 7, diambil 1 juga, berarti 7C1. Nah, kalau C1 gini ya kita langsung aja 3 kali 7. Gini ya, kalau misalkan NC1 itu pasti hasilnya N. Ya, jadi kalau misalkan 10C1 ya 10, 5C1 ya 5, 3C1 ya 3, 7C1 7. 3 kali 7 21. Ya. Kemudian NS-nya berarti semuanya dari 10 diambil 2 ya, kan ambil 2 lampu dari 10. Seperti tadi ya, caranya NS 10C2 di sini itu hasilnya 45, berarti ini adalah 45. Kita tulis hasil akhirnya. Berarti peluang 1 rusak dan 1 tidak rusak itu adalah NA per NS 21 per 45. Oh, berarti sama dengan yang ini ya. Ini juga sama, 21 per 45. Berarti ini hasilnya kita sederhanakan adalah bagi 3, 7 per 15. Gitu ya. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan hasil yang pertama itu sama aja ya. Nanti kalau kalian dapat jawaban atau soal yang lain, belum tentu hasilnya sama ya. Kalian harus cari dulu dengan rumus ya, dengan rumus. Jadi yang perlu kalian perhatikan, seperti tadi, Pak ingatkan sekali lagi, kalau ngambilnya lebih dari 1, ngambil 2 sekaligus, ngambil 3 sekaligus, ngambil 4 sekaligus, atau lebih banyak lagi, itu kalian gunakan kombinasi. Ingat, kalian gunakan kombinasi. Kalau ngambilnya 1, berarti kalian gunakan cara yang sederhana ya. Tinggal masukkan aja berapa banyak A, berapa banyak S. Nah, sekarang kita ke kisaran nilai peluang. Nilai peluang. Nah, kalau kalian cermati dari tadi, nilai peluang itu sebenarnya berkisar antara 0 sampai 1. Ya, 2 per 5, 1 per 6, berapa tadi? 7 per 15. Itu adalah nilai-nilai yang antara 0 sampai 1. Jadi, semakin dia mendekati 0, berarti dia semakin tidak mungkin terjadi. Jadi, peluangnya sangat kecil. Semakin dia mendekati 1, berarti dia semakin mungkin terjadi. Kalau peluangnya sama dengan 0, berarti itu sudah pasti mustahil. Contohnya apa? Contohnya peluang anjing saya terbang gitu. Berarti itu sebuah mustahil, berarti dia peluangnya 0. Kalau peluangnya 1, berarti itu adalah sebuah kepastian, sudah pasti. Contohnya peluang sebuah roda berputar gitu. Itu adalah sebuah kepastian, ya pasti aja rodanya berputar. Sehingga dengan nilai ini nanti kita hubungkan dengan
komplemennya. Oh ya, sebelumnya nanti menuliskan nilai peluang itu bisa dalam bentuk pecahan biasa ya. Pecahan biasa, ya, contohnya kayak tadi 1/6, 1/2, 2/5, dan seterusnya, pecahan biasa. Bisa juga dalam bentuk pecahan desimal. Misalkan 0,2, 0,03, 0,8, dan seterusnya. Jadi dalam bentuk pecahan desimal bisa. Yang penting antara 0 sampai 1. Atau dalam bentuk persen. Misalkan 20%, 75%, 80%, yang jelas maksimalnya 100% ya. Karena 100% itu 1. Jadi nggak mungkin peluangnya 120%, nggak mungkin ya. Oke, kemudian ada yang namanya istilahnya komplemen, peluang komplemen. Peluang komplemen. Peluang komplemen ini artinya peluang saling melengkapi. Komplemen berarti artinya komplit, yang artinya pelengkap. Jadi simbolnya pangkat C. Kalau di himpunan itu adalah A pangkat C gitu ya. Jadi peluang A ditambahin dengan pelengkapnya itu akan menjadi 1 ya. Jadi peluang komplemen ditambahkan dengan peluangnya itu adalah hasilnya 1. Contohnya peluang merah 0,5, misalkan peluang merah ini adalah 0,5, maka peluang bukan merah itu pasangannya dia biar jadi 1 gitu ya. Pasangan 0,5 berarti 0,5 tambahin berapa biar jadi 1? Berarti 0,5 juga ya. 0,5 tambah 0,5 hasilnya 1. Nah, kalau dia komplemen, ingat bahwa komplemennya merah itu belum tentu putih. Komplemennya merah belum tentu putih, karena bisa aja ada nanti hitam, ada biru, siapa tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam semestanya itu cuma ada 2 warna doang, misalkan warna merah dan putih, ya sudah pasti komplemennya merah adalah putih. Kalau diketahui dalam bentuk semestanya. Tapi kalau tidak diketahui, jangan sekali-sekali menyimpulkan bahwa komplemennya merah itu putih gitu. Komplemennya genap adalah ganjil. Ya, siapa tahu ada yang lain gitu ya. Karena bisa jadi ada 0 dan sebagainya. Ya, komplemennya positif, negatif, ya belum tentu karena ada 0. Jadi kalian gunakan kata bukan ya. Bukan ini atau kata tidak yang menandakan dia itu komplemen. Bukan merah. Peluang tidak mendapatkan bola putih, ya berarti dia itu komplemen. Nanti kalau dalam soal biasanya mencari komplemennya, berarti kamu 1 kurangi peluang dari A. Itu. Nah, kemudian ada yang namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini adalah suatu kejadian yang banyaknya suatu kejadian yang kita harapkan muncul dari semakin banyaknya percobaan. Misalnya rumusnya adalah peluangnya dikalikan dengan banyaknya percobaan. Banyak percobaan kita simbolkan dengan N. Contohnya misalkan peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit, anggap saja COVID gitu ya, itu adalah 0,8. Peluang seseorang sembuh itu 0,8. Maka dari 100 orang, banyak yang tidak sembuh berapa? Nah, jadi peluang seseorang sembuh itu adalah 0,8. Dari 100 orang, banyak orang yang tidak sembuh. Nah, berarti
kita gunakan komplement dulu. Ya, diketahui kan yang sembuh. Berarti yang tidak sembuh berapa? Nah, berarti peluang, anggaplah ini yang sembuh ini adalah A gitu ya, berarti yang tidak sembuh ini adalah A komplement. Sehingga peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A, atau kita nyari pasangannya 0,8 biar jadi 1 gitu ya, berarti 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2, berarti peluang dia tidak sembuh adalah 0,2. Nah, sekarang kita mencari banyaknya orang, harapannya dari 100 orang. Nah, dari 100 orang, berarti frekuensi harapan sama dengan peluang A komplement. Walaupun di sini rumusnya peluang A, jadi kita sesuaikan dengan soalnya ya. Di sini kita yang tidak sembuh itu A komplement. Berarti peluang A komplement dikali banyaknya. Peluang A komplement berapa? 0,2. Berarti kita kalikan dengan 100 orang. 0,2 kali 100 berapa? Itu 20 orang. Berarti dari 100 orang itu kemungkinan tidak sembuh itu adalah 20 orang. Jadi ini adalah contoh dari frekuensi harapan dan sekaligus peluang komplement. Ya. Jadi yang perlu nanti kalian pelajari adalah soal-soal latihan yang lain, karena di peluang ini sangat banyak contoh-contoh soal atau variasi-variasi soal yang ada. Jadi coba kalian cari-cari lagi di Google atau di mana itu ya, di YouTube, di Google atau di sumber-sumber yang lain. Coba cari-cari tipe-tipe soal yang mungkin belum sempat Pak jelaskan. Silahkan kalian cari ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga tidak terlalu panjang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.